Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Bandung. Nah bang ini namanya siapa nih bang? Iya bang. Oke, udah punya dasar sebelumnya? Belum bang. Yakin? Iya. 100%? Nggak bohong? Oke teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang ngerasa belum punya bakat atau yang nggak punya bakat, jangan berkecil hati, karena ini bukan karena bakat tapi murni karena ketekunan dalam belajar. Yuk kita putarkan hasil potongnya. Oke, sip, stop dulu. Nah ini bagian belakangnya teman-teman ya. Oke, yuk bagian sebelah kanannya kayak gimana? Oke, sip, tunggu dulu. Nih teman-teman, abang ini ternyata seorang DJ teman-teman, tapi dia mau belajar potong rambut teman-teman, karena potong rambut itu adalah bisnis yang lumayan menguntungkan teman-teman. Oke, thank you abang. Namanya bang siapa? Iya. Oke, thank you bang Yan, terima kasih. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Oke teman-teman, kita akan mulai. Nah ini adalah peserta kursus dari Bandung. Abang udah punya dasar sebelumnya? Belum. Asli? Sekali dari nol bang. Oke, nah kita akan buat skin fade di bagian samping ya. Di bagian samping kita akan kasih tipis, karena berhubung si rambutnya juga udah tipis kayak gini bang ya. Iya. Jadi nggak usah pakai nomor 2 dulu, bisa langsung kita buat initial guideline. Yuk kita buat initial guideline menggunakan, coba clipper saja ya, dengan di close levernya atau tuasnya di atas. Yuk kita mulai bang. Nah kita akan memulainya, silahkan yuk bang. Oke, yuk kita mulai. Pertama ya. Nah gitu, sip, tarik ke bawah setengah senti, melengkung. Oke, ditarik aja si clippernya ke bawah. Oke, bagus, mantap. Yang bagus bang, coba ini masih berantakan sebelah sini. Nah, hati-hati yang atas malah pisau yang atasnya harus diperhatikan ya. Nggak semua harus nempel. Kita pakai setengah lebar dari clipper tersebut. Nah betul gitu ya, harus hati-hati. Nah oke, sip, bagus. Coba putarkan biar kelihatan di kamera. Oke, agak nunduk, sip, bagus ya. Nah, jangan dulu dinaikin yang sebelah kanan, jangan dulu dinaikin, lurus aja dulu. Lurus dulu, jangan dulu dinaikin supaya aman. Oke, nah sebelah sini juga belum bagus tuh. Nah iya itu ya, sok. Nah harus sudah bagus. Oke. Nah ini yang sebelah kanannya teman-teman ya. Oke, mantap nih. Oke, nah jangan ke bawah, lihat yang sebelah belakang, yang belakang gimana, di mana tuh ya. Lihat lu gimana. Nah sambungin ya, langsung. Nah sip. Oke, bagus ya. Nah selanjutnya kita akan balding bagian bawah dengan trimmer. Yuk kita mulai bang. Nah kita botakin bagian bawahnya ya. Oke, sip. Nah ini menggunakan trimmer detailer teman-teman ya, gitu. Oke, hati-hati bang ya, mantap ya. Saya akan matikan dulu biar durasinya tidak terlalu lama ya, karena beberapa subscriber saya ada yang minta bang jangan terlalu panjang ya.
inti-intinya saja, boleh ya. Oke, tapi ada beberapa orang yang juga, wah ini detail banget. Ya silahkan ya. Saya coba dulu agak persingkat ya teman-teman. Nah, ini kita masih menggunakan detailer teman-teman ya, ngebotakinnya. Sip. Nah, selanjutnya kita akan shaver bagian bawahnya supaya hasilnya itu benar-benar tipis banget di bagian bawah. Kita mulai, Bang. Oke. Nah, penggunaan shaver ini jangan sampai ke bekas inisial guideline tadi ya, karena nanti susah ngilangin garisnya ya gitu. Jadi kalau bisa setengah senti atau 1 senti sebelum sampai garis, si shaver ini geraknya keluar ya, atau diayun dengan gerakan si move atau si motion sama ya. Oke. Nah, ini pakai shaver. Tujuannya apa? Supaya di bagian bawahnya itu benar-benar clean atau bersih teman-teman ya. Tidak ada rambut sedikit pun. Jadi benar-benar kulit di bagian bawah. Namanya juga skin fade. Skin itu kulit, fade itu memudar. Oke. Nah itu pakai tengahnya, jadi agak kehambat. Pakai sudutnya supaya lebih enak. Sudut yang bawah boleh, yang itu boleh. Yang penting pakai sudutnya. Mau kiri, yang kanan boleh. Gitu. Oke, bagus ya. Kurang lebih sama di bagian belakang dan bagian. Nah teman-teman, ini hasil dari shaver kita ya. Nah benar-benar bersih banget ya. Oke, kita lanjut yuk Bang. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan dengan nol open ya Bang ya. Ya jadi clipper tanpa guard di open. Yuk kita mulai. Sebanyak 1 ruas jari, kurang lebih cukup 1 ruas jari. Jangan kurang Bang, kalau kurang nanti itu gradasinya nggak bagus, patah nanti itu biasanya ya. Oke. Nah sip, lanjut. Oke. Nah, kita buat menggunakan nol open teman-teman ya. Oke, coba bersihkan kepalanya supaya kelihatan. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, ini nol open teman-teman ya. Nol open itu clipper tapi tidak menggunakan guard atau sepatu clipper. Itu disebut nol, dan levernya di bawah ya, atau open, terbuka ya. Oke. Nah, terus sampai ke belakang dan juga sampai sisi sebelah kirinya. Yang konsisten ya, jangan sampai abang ada yang besar, ada yang kecil ya. Konsisten ya, harus terjaga supaya gradasinya seimbang. Nah, teman-teman, ini dia hasil nol open ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah kita buat kurang lebih 1 ruas jari ya, atau 1 ruas jari setengah boleh ya. Yang penting konsisten sampai belakang. Nah, teman-teman kan ngelihat garis ini nih ya. Nah, kita akan hilangkan garis ini menggunakan nol close ya. Jadi nol close itu tuasnya di bawah, nol tapi tuasnya di bawah. Kita mulai Bang. Nah, kita mulai. Ini menggunakan nol close. Yuk naik turun saja. Fokus di garisnya, naik turun ya. Nah, struck naik turun tuh, struck naik turun Bang ya. Menggunakan sudut-sudutnya boleh, nggak semua harus nempel. Abang kurang nungging clipper. Nah, bukan gitu, itu mah bukan nungging. Nah, itu nukik ya. Nah, supaya apa? Supaya nggak lengket. Nah, jangan tambah tinggi, udah cukup ya. Naik turun saja, seperempatnya saja ya, jangan sampai terlalu naik. Nah, bagus ya. Selanjutnya nol middle ya, supaya ya biasanya nol middle itu sejajar dengan tombol on off si tuasnya itu. Supaya apa? Supaya gradasinya itu tambah smooth, tambah halus teman-teman. Itu sih. Nah, yuk kita coba close lagi. Ya sedikit demi sedikit aja ya, agak nukik biar nggak lengket. Nah ini gerakan strut terus ke bagian belakang. Oke, nukik boleh pakai sudut-sudutnya, nggak mesti harus semua nempel di area-area tertentu, apalagi di area yang kepalanya tidak rata. Nah coba di middle lagi.
Nah, nge-open, nge-middle pakai jempol ini, gak usah pakai tangan kiri biar cepet ya. Yuk kita mulai. Nah, sekarang ini 0 middle atau 0 half ya di ayun. Nah, di area-area yang ngelekuk kayak gitu pakai sudut-sudutnya bang. Nah, itu kan ngelekuk ya. Itu. Coba pakai sudut sebelah sini juga boleh. Nah, coba-coba aja. Oke, coba ke sebelah sana di refine lagi, diperbaiki lagi pakai 0 middle-nya ya. Itu jangan pengen cepet tapi menghasilkan atau menimbulkan PR yang sedikit-sedikit ya. Gitu. Nah, teman-teman, sebelah sana coba. Oke, nah ini pasti pakai 0 middle ya. Oke, coba lihat dulu hasilnya. Nah, teman-teman, garisnya sudah mulai hilang. Ya, sudah berbeda dengan yang bagian belakang tuh. Bagian belakang itu masih ada garis. Nah, di sebelah sini garisnya sudah hilang. Kurang lebih caranya sama. Bagian belakang, bagian samping kanan sama ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan menggunakan satu ya, guard satu dan di open. Yuk bang. Nah, dengan gerakan sea motion juga bang ya. Selebar apa? Ya, satu jari atau satu ruas jari setengah juga boleh ya. Di open, di ayun, kurang lebih gitu ya. Sip. Lanjut ke sebelah sana, di ayun bang, di ayun sambil perlahan ya. Jangan tiba-tiba di flick atau dikibaskan tuh ya. Oke, beda ya. Nah, di ayun bagus ya. Nah, ini menggunakan satu open. Lanjut ke bagian sana yuk bang ya. Oke. Nah, ini masih menggunakan satu open ya. Kita lanjutkan ke belakang. Yuk bang, ke belakang. Oke, lanjut terus ya. Oke, ini satu open. Sok bang kurang di situ terus ya. Nah, satu open, boleh langsung di satu close bagian bawahnya ya. Nah, tapi bukan ngilangin garis, karena garis itu meskipun digesek seberapa kuat pun nggak akan hilang. Hilangnya nanti pakai setengah ya. Nah, yuk coba kita pakai sepatu satu bang. Mulai lagi. Oke, satu bukan sepatu satu, apa tinggal di close ya. Ini sepatu satu ya. Yuk, untuk bagian bawahnya saja ya. Oke, tapi bukan di garisnya, lewatin aja garisnya sedikit ya. Nggak nukik banget. Nah, gitu. Nah, ini satu close ya. Oke, jadi satu open langsung satu close ya. Itu satu tahapan teman-teman. Jangan dibedain biar nggak terlalu banyak tahapan ya. Itu selalu satu open dulu, lalu bawahnya satu close. Itu udah otomatis ya. Supaya apa? Supaya transisinya bagus. Nah, bagian bawah aja bang ya. Oke, lanjut sebelah sana. Ya. Tuh. Ini bukan ngilangin garis ya, karena ngilangin garis itu nanti pakai sepatu setengah. Oke. Nah, ini dilanjut ke bagian belakang dan bagian kiri ya. Kurang lebih sama caranya. Nah, teman-teman ya, ini udah satu open dan satu close tuh kayak gini nih hasilnya ya. Nah, masih ada garis yang harus kita hilangkan atau kita blend ya. Nah, garis yang mana? Tuh bisa dilihat lah mungkin teman-teman ya. Nah, itu pakai setengah nantinya ya. Nah, ini masih dikerjakan oleh peserta kursus nih, nggak ada campur tangan saya teman-teman ya. Nih, ini peserta kursus yang mengerjakannya itu teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan prosesnya menggunakan guard berapa nih bang? Oke, setengahnya close aja bang biar cepet. Untuk menghilangkan garis yang mana? Garis yang ini bang. Oke, yuk kita mulai. Nah, dengan gerakan cross cut atau menyilang ya. Nah, coba pakai sudut yang sebelah bawah. Nah, oke, sip. Oke, pelan-pelan. Nah, boleh. Sip ya. Di ayun, awas hati-hati di sea motion pakai sudut-sudutnya biar nggak menghasilkan garis lagi. Tuh di situ masih ada tuh di samping. Nah, putarkan aja si orangnya, kliennya kalau susah. Nah, di situ bang, di ayun bang ya. Terus yang sabar. Ini pakai guard setengah teman-teman ya.
Nah, close bang, pantesan nggak hilang-hilang, close ya. Yuk, di close aja. Ya, ayo. Oke. Nah, teman-teman, ini pakai sepatu setengah ya. Yang sabar terus diulang-ulang ya, sampai seamless teman-teman ya. Oke, hati-hati jangan sampai membuat garis lagi di atas garisnya ya. Hati-hati bang. Oke, pakai sudut yang sebelah sini juga boleh, nggak itu terus ya. Oke, bagus. Nah, kita lihat yuk, transisinya sudah sehalus apa. Oke, harus sabar terus. Oke, bagus. Oke, teman-teman, lihat ya, garisnya sudah memulai memudar ya, mulai memudar ya. Oke. Nah, terus diayun-ayun ya. Oke. Ini masih menggunakan garis setengah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, pemberitahuan saja, ini adalah peserta kursus yang motongnya itu. Ya, belum profesional, teman-teman. Kita masih baru belajar ya, teman-teman ya. Gitu, tapi lihat hasilnya apakah layak atau tidak itu tergantung dari penilaian teman-teman ya. Tuh, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat ya. Kalaupun ada yang nggak suka, boleh-boleh aja, ada masukannya silahkan dengan kata-kata yang baik ya, jangan menghina ya teman-teman. Apalagi membuat down peserta kursus kita ya. Gitu, silahkan berkomentar atau ada tambahan apa yang kurang dari segi tekniknya, silahkan, kita terbuka teman-teman ya. Karena tempat kursus saya itu maju itu karena masukan dari teman-teman dari YouTube juga, dari teman-teman alumni juga ya, sehingga bisa menjadikan apa sih namanya, kemajuan bagi tim FBC. Kayak gitulah kurang lebih ya. Oke, gimana bang? Nih, aku mau nanya lagi, abang nggak punya dasar sama sekali? Belum bang. 100% nih, jangan bohong. Dari nol bang. Dari nol ya? Iya. Tapi kenapa bisa istilahnya abang mau kursus gitu? Saya lihat dari YouTube bang. Di YouTube juga ya? Ya, reviewnya bagus-bagus. Bagus-bagus, mungkin ke pemula pada bisa gitu ya. Iya. Nah, memang saya selalu memotivasi kepada beberapa peserta atau yang pemula di luar sana, jangan istilahnya nganggap diri ini nggak punya bakat ya, gitu. Karena nggak harus ngandelin bakat teman-teman ya. Orang yang kerja keras itu bisa mengalahkan orang yang berbakat ya. Orang yang kerja keras bisa mengalahkan orang yang berpendidikan. Orang yang kerja keras itu bisa mengalahkan orang yang jenius sekalipun teman-teman. Nah, kerja kerasnya apa? Ya, kerja keras dalam belajar ya, harus gigih gitu. Percuma juga punya bakat tapi enggak diasah, enggak kerja keras, itu akan biasa-biasa aja ya. Kurang lebih seperti itu bagi teman-teman, mudah-mudahan termotivasi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, biasanya sih kalau rambutnya tebel, saya selalu nyuruh clipper overcomb ya. Nah, berhubung rambutnya udah tipis, langsung aja pakai 1,5 ya. Kita mulai menggunakan guard 1,5. Close. Open aja dulu, lalu bagian bawahnya di close ya. Seperti biasa, kita mulai. Sok, dengan gerakannya square aja. Oke, jangan menekan terlalu atas ya bang. Oke. Nah, awal neken semakin ke atas itu ngambang biasanya, supaya apa? Supaya menghasilkan gradasi yang smooth itu, yang halus. Nah, biasanya teman-teman, kalau rambutnya tebal itu di teknik clipper overcomb. Nah, tapi kalau rambutnya udah tipis, nah ini pakai teknik higher grading ya, higher grade maksudnya. Jadi menggunakan sepatu clipper yang lebih tebal ya. Contohnya saya menggunakan 1,5 di sini, gitu ya. Oke, bagus. Setelah itu di close aja supaya seamless, supaya bagus ya. Nah bang, ini saran dari saya, nge-open close itu nggak usah pakai tangan kiri, langsung tangan kanan, bisa lebih cepet. Yuk, ulang lagi.
Karena ini adalah satu teknik, satu kesatuan, satu setengah open, satu setengah close itu harus barengan. Jadi bukan teknik yang berbeda ya. Yuk, biar nggak bingung, satu setengah open, satu setengah close. Nah, ketika di close jangan terlalu tinggi, bagian bawah aja. Nah, gitu, sip ya. Nah, ini berlaku ke area belakang dan bagian kiri ya, teman-teman. Oke, bagus. Nah, teman-teman, ini sudah hampir beres ya clipperingnya. Nah, sekarang kita akan perhalus lagi menggunakan teknik scissor overcomb. Yuk, kita menggunakan gunting penipis saja, teman-teman, supaya apa? Supaya hasilnya itu seamless atau halus. Nah, pakai sisirnya coba yang agak tebal aja di situ, Bang. Karena si rambut di situ masih tebal ya. Dikhawatirkan pakai sisir yang kecil itu malah terpotong terlalu banyak. Nah, ini hanya menghilangkan dark spotnya saja atau area yang masih terlihat gelap ya. Gitu. Kalau yang udah seamless, yang udah bagus, jangan sering potong ya, atau jangan dipotong lagi. Nah, coba mana tuh yang depan masih ada dikit lagi, sikit lagi. Nah, di situ ya. Sok. Nah, gitu. Ke area belakang juga sama ya. Sok di situ dulu terus-terusan. Nah, mantap. Nah, di situ masih ada dark spot yang masih terlihat gelap atau gradasinya itu belum nyambung ya. Nah, pakai teknik ini teman-teman ya. Bukan rahasia umum lagi, ini adalah teknik yang mujarab untuk membuat gradasi kita tuh lebih smooth. Dan biasanya dilakukan di akhir, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut lagi, Bang. Sip. Gimana? Oke, nah di situ yuk. Oke, bagus. Oke, teman-teman, bagian atas kita nggak akan dipendekin karena rambutnya udah pendek juga. Jadi kita hanya menata saja sih, ya. Oke, teman-teman. Kita mempertegas depannya saja ya, hati-hati, sip ya. Nggak semuanya hanya bagian depannya aja ya, karena yang bagian samping dan bagian belakang sudah di sever ya. Kalau jangan terlalu tinggi, nyerong ya, nanti malah habis lagi. Sip, sip, mantap. Oke, teman-teman. Kita hanya menyembur menggunakan hair dryer saja sesuai arah rambutnya ya. Rambutnya tidak kita potong sama sekali, teman-teman ya. Nah, ini hasil dari pemotongan bersama peserta kursus ya. Oke. Bang, nyemburnya dari arah sana, Bang. Abangnya dari sana. Nah, stop. Nah, betul ya. Oke, depannya kita volumekan, kita angkat. Nah, biar ada variasinya sedikit ya. Mantap, nanti kita pakai pomade ya sedikit. Nah, kita menggunakan styling pomade ya, teman-teman. Agak banyak, coba lihat segimana. Kurang ya. Kurang dikit lagi. Nah, gitu ya, sip ya, simpan. Yuk, kita aplikasikan, sebarkan dulu di tangan kita. Oke, kita aplikasikan ke rambut klien kita secara teratur dan menyeluruh. Mantap nih, sip. Samping juga yang sebelah sana harus. Nah, betul. Oke. Nah, kita angkat depannya supaya ada variasinya sedikit. Oke. Oke, teman-teman. Ya, ini dia hasil potong bersama peserta kursus dari Bandung, teman-teman ya. Nah, bersama peserta kursusnya ini nih ya. Oke, bagus nih ya.
Nih, abang ini nggak punya dasar teman-teman ya. Bagi teman-teman yang merasa istilahnya belum pede memotong rambut, yang merasa nggak punya bakat, bakat itu bukan yang utama teman-teman ya. Yang terutama itu teman-teman belajar yang gigih ya. Terus belajar itu sih yang terpenting. 1, 2, tunggu dulu. 1, 2, 3. Ya. Sip. Oke, sampai sini. Oke. Stop. Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Bandung. Nah, abang ini namanya siapa nih bang? Iya bang. Oke, udah punya dasar sebelumnya? Belum bang. Yakin? Iya. 100%? Nggak bohong? Oke teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa belum punya bakat atau yang nggak punya bakat, jangan berkecil hati, karena ini bukan karena bakat, tapi murni karena ketekunan dalam belajar. Yuk kita putarkan hasil potongnya. Oke, sip, stop dulu. Nah, ini bagian belakangnya teman-teman ya. Oke, yuk bagian sebelah kanannya kayak gimana? Oke, sip, tunggu dulu. Nih teman-teman, abang ini ternyata seorang DJ teman-teman, tapi dia mau belajar potong rambut teman-teman. Karena potong rambut itu adalah bisnis yang lumayan menguntungkan teman-teman. Oke, thank you abang. Namanya bang siapa? Oke, thank you bang Yam. Terima kasih.